Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan tolong kami, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini tema dari Sabda Sadik pada pagi hari ini adalah mengelola hidup yang diberikan Tuhan. Mengelola hidup yang diberi Tuhan. Kita akan baca dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kita sudah baca dari teks pada pagi hari ini. Dalam berapa tahun terakhir, seorang yang bernama Kurt Diem mengatakan bahwa manfaatkan hari ini. Dari kata itu, manfaatkan hari ini. Dia telah membuat suatu moto dalam hidupnya untuk menjalani dalam setiap hari di dalam kehidupannya, pasti itu akan berjalan. Dalam kehidupan kita, tentu kita tidak mau menyia-nyiakan hidup kita yang sudah diberi oleh Tuhan. Mari kita belajar bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kita di bumi ini. Untuk itu mari kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, sesuai firman Tuhan gambarkan kepada kita. Kita hanya mempunyai waktu yang terbatas di bumi ini. Untuk itu, mari kita memenuhi tujuan hidup kita, supaya kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau hari ini kita bisa menyelesaikannya, mari selesaikan hari ini. Konsep itu disebut sebagai pengelola. Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Kita sudah tentukan dari kemarin, jam sekian melakukan ini, jalankan ini, kerjakan ini dan itu, akan ke sana dan ke situ. Tentu kita sudah menentukan hal itu. Kalau kita sudah menentukan hal itu, pasti sudah terkelola dengan baik. Nanti bagaimana kita menilainya, kita harus lihat lagi catatan itu. Apakah sesuai atau tidak, supaya waktu-waktu kita tidak terbuang. Kalau menjadi pengelola waktu, pengelola kehidupan kita harus buat satu catatan. Tuhan memberikan kepada kita karunia yang unik, yang luar biasa, yang begitu selalu kita jalankan dalam hidup ini. Ada 3 bagian, yaitu 1 waktu kita, yang kedua bakat kita, yang ketiga harta kita. Bagaimana kita mengelola waktu dalam menjalani hidup ini? Mari kita
memakai menit-menit yang ada, kita berikan kehidupan kita dalam prioritas Tuhan. Hargailah menit-menit yang ada, yang berikan Tuhan bagi kita. Kita kerjakan, kita jalani dengan baik. Hidup itu seperti koin, digambarkan seperti koin. Kita dapat menghabiskannya sesuka hati, tetapi kita dapat menghabiskannya juga dalam hanya satu kali. Nah, dalam firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus dengan bijak menginvestasikan aset kita yang paling berharga, yaitu menit-menit yang kita jalani, yang kita habiskan di bumi ini. Dalam firman Tuhan berkata di Mazmur 90 ayat yang ke-12, maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar kami dapat mempersembahkan kepadamu hati yang bijaksana. Mari kita menjadi pengelola yang baik untuk hari-hari kita yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Tadi waktu yang kedua, harta karun. Harta karun. Apa harta karun itu? Nah, sukacita bermitra dengan Tuhan. Tuhan inginkan dari hidup kita, pengelola hidup kita, dalam bidang bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Kita mengelola harta kita, pemberian kita, sikap kita dalam memberi untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus mengelola dengan baik. Mari belajar, saya pun belajar. Saya belajar juga mengelola dengan baik. Karena belajar itu tidak cukup satu kali, setiap hari kita belajar. Mengelola hidup yang diberi Tuhan. Tadi apa yang dikelola? Yang pertama, waktu kita. Hargailah menit-menit yang diberikan Tuhan buat kita boleh berada di bumi ini. Apa yang menjadi tujuan kita dalam bumi? Kita menjadi berkat. Mari kita manage waktu kita, memberi waktu-waktu yang terbaik. Jangan dibuang untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Tetapi mari kelolalah waktu dengan baik. Yang kedua tadi, kita mengelola harta karun. Harta karun itu adalah di mana pada saat kita memberi sukacita dengan damai sejahtera, memberi dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Nah, Tuhan inginkan dari hidup kita menjadi pengelola hidup kita dalam bidang apapun, bagaimanapun kita belajar pada Tuhan, karena Dia adalah pengelola kehidupan ini. Yang ketiga adalah mari kita belajar mengelola hidup ini sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga tadi, mengelola, ini poin yang ketiga, mengelola hidup kita dalam bakat. Bapak Ibu sudah punya bakat sejak lahir. Ada juga karunia Tuhan bagi kita, diberikan oleh Tuhan. Mari kelola itu dengan baik, jangan disia-siakan, karena itu Tuhan percayakan buat kita untuk kita dapat melakukan itu, mau fokus menjalankan itu. Jadi kita dapat belajar kalau Allah telah memperlengkapi kita dengan rohnya,
untuk melayani dengan cara yang unik dan berbeda. Kita dipercayakan Tuhan unik berbeda dalam pelayanan. Nah, karena itu marilah kita untuk memberi yang terbaik. Pelayanan itu yang diberikan, dipercayakan pada Tuhan, kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi baik waktu kita, baik harta karun, harta kita, pemberian kita, dan juga kita menjadi pengelola hidup dalam bakat atau layanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan, karena hidup kita adalah suatu kesempatan. Kalau ada kesempatan, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi kita masih hidup, masih bernapas, masih bersemangat, mari tetap kelola hidup yang diberikan Tuhan bagi kita dengan baik. Puji Tuhan, cukup sampai di sini. Sahabat Sadik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat mengelola kehidupan kami dengan hidup yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Baik waktu kami, menit-menit kami, mengajari kami untuk kami dapat menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Dan juga Tuhan, kami mau belajar, kami juga mau memberi yang terbaik, harta atau apapun yang Tuhan percayakan bagi kami dapat memberikannya yang terbaik bagi kemuliaan sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapa, yang ketiga juga Bapa, kami mau Tuhan untuk kami dapat memberikan bakat kami, kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri bagi kami, talenta kami persembahkan untuk kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.